Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian masih semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Silakan disimak dengan baik ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Silakan perhatikan dengan seksama videonya dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar memahami dan mengerti ya. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan desimal. Kali ini saya akan mengingatkan kembali kepada kalian apa sih pecahan desimal itu. Pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan koma. Bilangan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada contoh pecahan desimal. Nah, di sini Ibu juga akan mengajarkan bagaimana cara membaca pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,3, kemudian 1,25. Jadi pecahan desimal itu tidak dibaca 1,25, tetapi dibaca 1,25. Jadi setelah koma angkanya dibaca seperti angka biasa. Kemudian di sini ada 0,254, bukan 0,254. Kemudian ada 12,47, bukan 12,47. Itulah cara membaca desimal. Kita lanjut ke soal bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini sudah ada contoh yaitu 7/10 ya. Perhatikan baik-baik. Untuk penyebutnya itu per 10, maka kita buat dulu garisnya. Per 10 berarti di belakang koma ada 1 angka. Diingat ya. Nah, perhatikan. Untuk yang di belakang ini, kita hanya perlu memindahkan pembilangnya saja. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang yaitu 7. Kemudian untuk angka yang depannya, karena sudah tidak ada lagi di sini, maka kita tuliskan 0. Nah, untuk hasilnya menjadi 0,7. Contoh lain, 12/10. Perhatikan di sini, nolnya ada 2. Maka di belakang koma ada 2 bilangan. Kita tuliskan garisnya dulu, kemudian koma, dan garis selanjutnya. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan pembilangnya saja. Kita pindahkan sama seperti yang pertama tadi, kita tuliskan pembilangnya ke belakang koma. Kita mulai dari belakang 2, kemudian 1. Depannya tinggal kita tambahkan 0. Jadi hasil dari 12/100 adalah 0,12. Contoh selanjutnya 25/1000. Di sini ada 3 angka. Maka di belakang koma akan ada 3 angka ya. Nah, ini kita bikin garisnya dulu, 3 angka, baru koma, baru di depannya ada garis lagi. Perhatikan, di sini pembilangnya 2 angka. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang, sini 5, kemudian 2. Nah, di sini selanjutnya apa? Karena sudah tidak ada lagi bilangan pembilangnya di sini,
maka di depan angka 2 kita beri 0 keduanya. Sehingga desimal dari 25 per 1000 adalah 0,025. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 2 per 5. Soal yang seperti ini kita akan mengubahnya ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000-an. Kita coba ke bentuk per 10 dulu. Adakah perkalian 5 yang hasilnya 10? Ada, yaitu 2 per 5 kita kalikan dengan angka 2. Maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 5 kali 2 hasilnya 10. Hasil akhir adalah 4 per 10. Ini masih dalam pecahan biasa. Sekarang kita akan ubah ke desimal. Sama seperti contoh yang pertama tadi, karena per 10, maka kita akan tulis di belakang koma 1 angka. Maka angka 4 kita pindahkan ke belakang dan di depannya kita beri angka 0 sehingga menjadi 0,4. Contoh lain, 3 per 4. Kita ubah ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Perhatikan, 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cari per 100. Jadi 4 dikali berapa hasilnya 100, atau 100 dibagi 4 itu juga diperbolehkan. Kita coba 100 dibagi 4 ya. Kalau 100 dibagi 4 itu hasilnya nanti 25. Maka kita kalikan dengan bilangan 25. Maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan sama-sama 25 ya. 3 dikalikan 25 hasilnya 75. 4 dikalikan 25 hasilnya 100. Jadi hasilnya 75 per 100. Kita ubah dalam desimal. Karena per 100 maka di belakang koma ada 2 angka. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang 5 dan 7. Depannya kita beri angka 0. Jadi nilai pecahan 3 per 4, nilai desimalnya adalah 0,75. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjutkan cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Silakan perhatikan pembelajaran kali ini supaya bisa benar-benar memahami materi dengan baik. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini ada contoh soal 0,6. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengubah pecahan biasa ke desimal. Ibu sudah jelaskan di awal tadi ya. Jika di belakang koma ada 1 angka, itu berarti per 10. Jika 2 angka di belakang koma, maka itu artinya per 100. Jika 3 angka di belakang koma, itu berarti per 1000. Begitu dan seterusnya. Baiklah, untuk soal ini kita perhatikan dulu. Kita tulis dulu pernya. Seperti ini ya. Karena ini 1 angka di belakang koma, maka pernya ini per 10. Dan pembilangnya tinggal kita pindahkan saja 6-nya.
Nah, menjadi 6/10. Nah, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Kita tulis 6/10. Ini bisa dibagi dengan berapakah yang sama? Ya, kita coba dengan dibagi dengan angka 2 ya. Maka kita lihat hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi 0,6 itu sama dengan 3/5. Jadi pahami ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. 0,25. Kita tuliskan terlebih dahulu pernya. Seperti ini. Kita perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti kalau 2 angka maka pernya per 100. Untuk pembilangnya kita pindahkan saja 25-nya menjadi 25/100. Perhatikan ini. Nah, 25/100 ini bisa kita sederhanakan lagi. Bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama kita akan mencari bilangan berapa yang bisa membagi 25 dan 100 yang sama. Maka kita bagi dengan 5. 25/100 dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi. Berarti kita bagi dengan bilangan yang sama lagi. Berapa? Kita bagi lagi dengan angka 5. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Perhatikan ya anak-anak. Nah, kalau di sini kita akan menghitungnya dari 5 kemudian dibagi 5 lagi, berarti kita melakukannya berulang kali. Nah, di sini kita bisa menggunakan bilangan pembagi yang lebih besar. Maka 25/100 kita bagi dengan bilangan yang sama yang lebih besar. Jadi nantinya tidak akan sampai panjang seperti di cara yang pertama tadi. Kita bagi dengan angka 25 ya. Nah, langsung kita coba hitung 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, perkalian ini hasilnya sama antara cara yang pertama dengan cara yang kedua, sama-sama hasilnya 1/4 ya. Bedanya kalau di cara pertama menghitungnya agak panjang, kalau di cara yang kedua, nah ini caranya agak singkat cara menghitungnya. Tapi nilainya sama. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. 0,125. Kita tulis dulu pernya. Kita lihat di sini ada 3 angka, berarti nolnya ada 3, berarti itu per 1000. Nah, untuk pembilangnya kita pindahkan semuanya 1, 2, 5. Kita sederhanakan lagi menggunakan cara yang pertama ya. Nah, 125/100 dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan bilangan 5. Kita coba dengan bilangan 5. Hasilnya 125 dibagi 5 sama dengan 25. 1000 dibagi 5 sama dengan 200.
Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi dibagi dengan 5 lagi. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 200 dibagi 5 hasilnya 40. Ini pun masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi lagi bisa bagi dengan angka 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Maka 0,125 itu sama dengan pecahan biasanya 1/8. Kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, untuk cara kedua ini kita akan bagi dengan angka yang lebih besar. Kita bagi dengan angka 125. Nah, 125 dibagi 125 hasilnya 1. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Nah, perhatikan ini cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Cuma perbedaannya di cara 1 kita menghitungnya berulang-ulang sampai 3 kali penghitungan. Sedangkan di cara kedua kita menghitungnya hanya cukup sekali saja. Maka hasil akhir dari 0,125 itu pecahan biasanya adalah 1/8. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.